Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di pertemuan kali ini kita bakal ketemu sama kelompok 7. Kelompok 7 akan mempresentasikan tentang jarima ridho. Nah, apa aja sih yang bakal dibahas dan siapa aja sih anggotanya? Yuk simak videonya. Jarima Rida. 1. M. Hafid Permana 2. Mazda 3. Beta Lachoyer Nisa. Nama saya Muhammad Hafid Permana dengan NIM 2011-322. Pengertian ridho dari sudut bahasa menurut Kamus Al-Munjid telah menyatakan ridho secara epistemologi berarti memalingkannya, mengembalikannya. Dan kalimat ar-ridho juga mempunyai arti leksikal kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain. Pengertian ridho dari sudut syara. Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan tahun 1917 sampai 2014 yaitu keluar dari Islam. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah tahun 1954 yaitu meninggalkan agama Islam dan keluar daripada Islam setelah menganutnya. Menurut Al-Mawardi tahun 364 sampai 1075 Hijriah, ar-ridho adalah orang yang keluar dari agama Islam. Sekelompok orang dengan status hukum keislaman yang pasti baik, mereka lahir dalam keadaan Islam maupun mereka yang masuk Islam, dan beliau memaparkan pendapat di atas untuk membedakan antara jihad melawan kaum musyrik dan non-musyrik. Adapun golongan yang termasuk kaum musyrik adalah kaum murtad, pemberontak, dan perampok. Ridah dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 106. Ayat ini telah menjelaskan bahwa barang siapa yang telah beriman kemudian dia kufur atau murtad, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah murka kepadanya, kecuali orang yang dipaksa untuk melafadzkan kalimat kufur. Ayat ini diturunkan pada kejadian Ammar bin Yasir, dan ada juga sebagian ulama mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksudkan kufur di sini ialah mengingkari baiat atau perjanjian dengan Rasulullah SAW. Unsur jarima murtad. Yang pertama, keluar dari Islam. Keluar dari agama Islam kemudian menuju kekafiran. Artinya, tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Yang kedua, melawan hukum. Maksudnya yaitu seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas dalam hatinya, dan ia sadar hal itu akan membuatnya dianggap murtad. Unsur jarima murtad. Yang pertama, ada murtad dengan perbuatan atau meninggalkan perbuatan. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram, atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang tidak wajib, baik dengan disengaja maupun dengan menyepelekan. Misalnya, sujud kepada matahari atau bulan, melemparkan Al-Quran, dan berzina dengan menganggap zina itu bukan sesuatu perbuatan yang haram. Kedua, murtad dengan ucapan. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Yang ketiga, murtad dengan itikat. Adapun murtad dengan itikat adalah itikat yang tidak sesuai dengan itikat Islam, seperti beritikat kekalnya alam, Allah itu sama dengan makhluk. Sesungguhnya itikat itu tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Jadi, apapun itikat seorang muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam tidaklah dianggap menyebabkan keluarnya dari Islam sebelum ia mengucapkan atau mengamalkannya. Hukuman jarima ridho atau murtad. Hukuman jarima ridho diancam dengan 3 macam hukuman. Yang pertama, hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman tambahan. Hukuman pokok jarima ridho adalah hukuman mati. Sesuai dengan hadis, barang siapa menggantikan agamanya, maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Sebelum dilaksanakan hukuman, orang yang murtad harus diberi kesempatan untuk bertobat. Waktu yang disediakan baginya untuk bertobat itu adalah 3 hari 3 malam menurut Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan batas waktu untuk bertobat harus diserahkan kepada ulul amri.
dan batas itu selambat-lambatnya 3 hari 3 malam. Tobatnya orang yang murtad cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selain itu, ia pun mengakui bahwa apa yang dilakukannya ketika murtad bertentangan dengan agama Islam. Hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa takzir. Hukuman tambahan. Hukuman tambahan adalah merampas hartanya dan hilang hak terpidana untuk bertasaruf atau mengelola hartanya. Menurut Imam Ahmad, apabila orang murtad itu meninggal, maka hartanya menjadi harta musyi, yaitu tidak dapat diwariskan baik kepada orang muslim ataupun kepada non-muslim. Menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, bahwa orang murtad terhadap hartanya baik yang didapat sebelum atau sesudah murtad tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, bila ia menjual atau membeli harta dengan harta miliknya, maka jual belinya tidak sah. Apabila ia kembali kepada agama Islam, maka hak tasarrufnya menjadi sah. Sedangkan apabila ia mati dalam keadaan murtad, maka hak tasarrufnya menjadi batal.